Kejaksaan Agung baru saja menetapkan Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga Maya Kusmaya sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produksi kilang. Kalau itu ya semua dipecat aja, kok suka ngomong kok. Pernah nggak sih kalian mikir kok BBM naik terus tapi kondisi jalanan tetap aja berantakan? Atau kenapa BUMN yang seharusnya jadi tulang punggung negara malah sering banget kena kasus korupsi? Nah, hari ini kita bakal bahas salah satu raksasa minyak Indonesia, Pertamina. Siap-siap, karena apa yang bakal gue bahas ini bisa bikin lo makin gregetan. Jadi gini, Pertamina itu raksasa, perusahaan milik negara yang punya peran super penting dalam distribusi energi di Indonesia. Lo bisa bayangin nggak kalau Pertamina nggak ada, bisa-bisa kita balik ke zaman pakai minyak tanah buat masak. Tapi di balik kejayaannya ada loh sisi gelap yang bikin kita garuk-garuk kepala. Yap, korupsi. Contoh kasus yang bikin kita geleng-geleng kepala, ada kasus pengadaan kapal tanker yang nilainya triliun rupiah tapi ternyata dikorupsi. Jadi kapal yang harusnya dibeli dengan harga normal malah dinaikin harganya jauh di atas wajar. Uang lebihnya ya masuklah ke kantong orang-orang serakah. Terus kalian pasti nanya nih, bagaimana caranya? Nah, saya sepil beberapa yang sering dipakai nih. Satu, ada markup harga. Beli barang harga A tapi di laporan keuangan ditulis harga B yang jauh lebih tinggi. Yang kedua, proyek fiktif. Seolah-olah ada proyek besar padahal di lapangan proyeknya nol besar. Yang ketiga, suap dan gratifikasi. Supaya nggak ketahuan nih, para pelaku biasanya nyebar salam tempel ke beberapa oknum yang berwenang. Dan yang terakhir, kasus yang terakhir nih, sampai adanya Pertamax dioplos dan dijual dengan harga Pertamax. Dan percaya atau enggak, ini enggak jadi sekali dua kali, ada banyak kasus yang udah terungkap, tapi pasti ada juga yang masih gelap. Jadi tahu isu yang beredar beberapa waktu terakhir terkait RON, kan kita tadi pastikan kepada semua pihak, tidak hanya kepada Pertamina, kan biar ada satu komparasi informasi yang seimbang. Tadi Pertamina dan pikir efeknya cuma buat mereka doang, salah besar. Korupsi di Pertamina ini dampaknya langsung kena ke kita semua. Nih beberapa contohnya. Satu, harga BBM jadi mahal padahal seharusnya bisa lebih murah. Yang kedua, infrastruktur energi jadi nggak maksimal. Alhasil banyak daerah masih susah dapat bahan bakar. Yang ketiga, uang negara yang seharusnya buat pembangunan malah raib. Dalam kasus oplosan Pertamax ini dampaknya pada rakyat kecil seperti kita ini loh. Berarti selama ini kita beli Pertamax, motor kita kalau digas kenceng itu bukan gara-gara Pertamaxnya, tetapi gara-gara sugesti bahwa kita beli Pertamax. Intinya yang rugi siapa? Kita semua guys. Bayangin, duit yang seharusnya bisa dipakai buat bangun jalan, sekolah atau fasilitas publik malah masuk kantong pejabat rakus. Makin kesel nggak sih? Apa yang bisa kita lakukan? Terus lo nunggu, mungkin nanya, ya udah deh, kita bisa apa? Kita rakyat biasa bro. Tenang, kita tetap bisa ngelawan korupsi dengan cara: 1. Ikut awasi dan laporkan. Kalau ada indikasi penyalahgunaan anggaran, laporin ke lembaga yang berwenang. Yang kedua, dukung transparansi. Jangan cuek kalau ada kebijakan aneh. Kita sebagai masyarakat harus kritis. Yang ketiga, milih pemimpin yang bersih. Jangan asal pilih pemimpin yang doyan bagi-bagi uang pas kampanye, tapi ujung-ujungnya korupsi. Teman-teman, korupsi di Pertamina ini bukan cuma cerita lama yang bisa kita biarin terus terjadi. Kita harus buka mata, sadar dan berani bertindak. Kalau lo setuju bahwa Indonesia harus bebas dari korupsi, jangan lupa like video ini, subscribe dan nyalain loncengnya biar gak ketinggalan video tentang isu-isu penting lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.